Tak bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain baru. Yap, semua tahu kalau hasil versus Bahrain serta China pada akhirnya akan membuka mata semua pihak jika tim Garuda memang butuh kedalaman skuad yang lebih balance terutama di sektor depan. Dan boleh kami bilang, akan sangat rugi bagi PSSI kalau nggak segera memproses seorang Biliano Jonathans. Sebab pemain ini diprediksi akan segera menembus skuad Belanda U21 dalam waktu cepat mengingat performanya yang cukup impresif di usianya yang baru 20 tahun. Tentu sembari memperjuangkan proses oleh Romeni yang terbilang alot. PSSI juga nggak bisa mengesampingkan Jonathans. Sebab menurut media Belanda pun yang bersangkutan juga menyatakan keterbukaannya. Terlebih pihak keluarga sendiri juga sepenuhnya mendukung Jonathans untuk bisa membela timnas Indonesia. Di sisi lain, Ian Maatsen yang kemarin kembali nggak dimainkan Ronald Koeman, baru-baru ini membuat media-media Belanda penasaran terkait foto keluarga di story Instagramnya yang menampilkan sosok ibunya yang berdarah Indonesia lengkap dengan ucapan ulang tahun. Tentu saja, dengan waktu yang terbilang longgar, tak sedikit yang memprediksi kalau di bulan Maret 2025 nanti, skuad timnas Indonesia dinilai akan punya kapasitas lebih untuk memperjuangkan setidaknya posisi 4 besar di grup C. Sesuai arahan Ketua Umum PSSI, kalau dalam waktu dekat, usai 2 laga di bulan Oktober, PSSI akan melakukan evaluasi tertutup dengan pelatih serta staf timnas Indonesia. Di mana menurut Pak Sumarji, selaku manajer timnas, evaluasi ini dilakukan untuk menanyakan perkembangan timnas Indonesia. Gak cuma di bulan Oktober aja, melainkan bulan September ketika main melawan Arab serta Australia itu juga masuk bagian dari pembahasan. Nah, Pak Sumarji sendiri menjelaskan kalau semua pemain timnas Indonesia kesal karena gagal menang melawan China. Karena selain gagal memenuhi target dan ekspektasi, kekalahan atas China dirasa membuat perjuangan tim Garuda sekarang makin sulit. Namun, beliau menekankan kalau para pemain dan tim pelatih timnas Indonesia sudah berbicara dari hati ke hati, sehingga harapannya di laga-laga selanjutnya, semua pemain bisa lebih saling menguatkan satu sama lain. Jadi yang perlu disampaikan, kami bermain imbang dalam 3 pertandingan awal dan terakhir kalah. Selesai pertandingan melawan China, perasaan pemain semuanya bergejolak. Kami berpikir bahwa lawan China bisa menang, tapi faktanya tidak. Setelah itu, kami semua berkumpul dan melakukan evaluasi baik dari tim pelatih maupun semuanya. Kami sepakat setelah pulang, kekalahan ini menjadi motivasi sebagai pelecut kami di laga-laga selanjutnya. Jadi dalam laga kandang nanti, saya minta para pemain bekerja lebih keras lagi. Para pemain harus bisa menyatukan karena ini urusan hati. Jadi hasil evaluasinya itu bagaimana? Tim ini ternyata masih kurang bisa menyatu dan kurang ada chemistry. Sehingga perlu untuk meningkatkan komunikasi yang baik dan membangun chemistry yang baik. Saya berupaya dan berusaha mengambil hati para pemain dan tim pelatih sehingga bisa menyatu untuk satu tujuan, yaitu menang. Ucap Pak Sumarji dikutip dari Bola Sport. Redemption found in every scar, rise from pain to reach the stars. To reach the stars. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Pak Sumarji, mungkin ada benarnya dan hal yang wajar. Karena tim ini pun ibaratnya masih sering bongkar pasang pemain sehingga chemistry-nya masih kurang. Makanya, dalam hal ini, kami berharap Coach Shin bisa lebih pakem lagi. Terutama ya untuk menentukan line up terbaik. Meskipun di satu sisi, kita juga harus sadar kalau kedalaman skuad tim Garuda ini masih banyak kurangnya. Terutama ya di barisan depan. Meskipun di satu sisi, kita juga harus sadar kalau kedalaman skuad tim Garuda ini masih banyak kurangnya. Terutama ya di barisan depan. Maka dari itu, mungkin setelah PSSI menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix, barulah persoalan itu akan coba dikebut. Soal nama-nama yang ada, kita pasti sudah bisa nebak seperti Ole Romeni, Mauro Zelstra, hingga Biliano Jonathans. Nah, khusus nama terakhir, harus diakui kalau PSSI akan sangat rugi jika nggak segera ngambil Jonathans. Sebab performa dan bakat pemain 20 tahun ini memang sangat-sangat menjanjikan. 7 gol dan 3 assist dari 11 pertandingan di musim ini menjadi bukti kalau ia sangatlah tajam walaupun posisi naturalnya adalah winger. Terlebih, beberapa hari lalu saat diwawancari oleh ESPN terkait tawaran timnas Indonesia, Jonathans mengaku sangat terbuka untuk itu. Ditambah media Belanda seperti Football Premier juga yakin kalau Jonathans akan membela Indonesia. Dan baru-baru ini, sang kakek memberikan sebuah pesan harapan agar Jonathans bisa segera membela Indonesia. Yang mana kami yakin kalau permintaan itu nggak akan bisa ditolak oleh Jonathan. Kami
warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Mediano bisa main untuk PSSI. Dan harapannya itu bisa jadi striker timnas Om ya? Ya kalau dia jadi striker atau penyerang sih kayaknya cocok, sebab dia di Vitesse juga begitu, jadi posisi. Yap, bila mana akhirnya Jonathan benar-benar ready bergabung, itu akan jadi sebuah keuntungan besar mengingat di posisi winger kanan pun, tim Garuda terbilang minim pemain yang levelnya benar-benar siap bersaing di Asia. Dan harusnya, jika ada Jonathan di kanan, maka Coach Shin gak usah takut atau gengsi. Melakukan variasi taktik misal mengubah pakem 3-4-3 menjadi 3-4-1-2. Di mana posisi nomor 10 bisa diisi oleh Eliano Reinders yang nantinya bisa di-switch dengan Jonathan di kanan atau Ragnar di kiri. Di sisi lain, ada kabar menarik soal Ian Maatsen, di mana ia diduga sedang mengirim kode di balik pesan ulang tahun yang ia tunjukkan ke ibunya di Instastory-nya. Yap, Ian Maatsen sendiri memang masih cukup santer dikaitkan membela timnas Indonesia, seiring tak kunjung datangnya kepercayaan Ronald Koeman buat memberinya debut di timnas Belanda. Nah, kalau boleh berandai-andai dan berharap, yang pasti kami sangat ingin melihat Maatsen berseragam merah putih, walaupun untuk saat ini kemungkinannya masih tipis. Karena biar gimana pun, ini pemain levelnya udah world class gitu loh. From the depths of despair we soar, broken wings no more. Yap, terlepas dari apapun, intinya kami berharap selain berbenah untuk menyongsong laga bulan November melawan Jepang dan Arab, kami juga berharap di Maret 2025, skuad timnas ini beneran bisa lebih komplit dari lini per lini. Karena bagaimanapun, Maret dan Juni 2025 akan jadi pertandingan yang krusial untuk menentukan nasib Indonesia bisa finish minimal 4 besar atau enggak. Tentu dengan catatan, apapun caranya, enggak kalah lawan Jepang dan bisa menang versus Arab di GBK November nanti. Dan itu juga yang menjadi salah satu poin penting dalam sesi evaluasi tertutup antara PSSI dan pelatih. Berat pastinya, terutama ketika melawan Jepang. Namun hasil imbang di kandang sendiri masih terbilang realistis, asalkan semua pemain bisa kompak, disiplin, dan meminimalisir kesalahan elementer. Lalu melawan Arab yang baru saja memecat Mancini, harusnya Indonesia punya peluang buat seenggaknya menang 1-0 aja. Kalau bismillah minimal 4 poin bisa didapat di November, kesempatan untuk habis-habisan di Maret dan Juni 2025 jelas lebih terbuka. Namun sekali lagi, semuanya pasti nggak mudah dan butuh kerja keras lebih. So, ayo semangat Garudaku. Buktikan jika kita mampu bersaing dan melawan terutama sama segala hal yang berkaitan dengan dedengkot-dedengkot AFC itu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.